Nah, mulai hampir maghrib langsung di situ tercium bau menyengat, ya, bau bunga yang tiba-tiba berubah menjadi bau yang anyir sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama kita tidak berjumpa ya di channel kesayangan kita di Kamus Misteri. Ya, kita akan membahas misteri yang ada di dunia ini dan kita akan mendapatkan hikmah di balik kejadian misteri tersebut. Oke, hari ini entah kenapa saya ingin bercerita ya, kepingin dongeng ya. Yang suka saya dongengin silahkan didengarkan sampai selesai, yang nggak suka skip saja, tapi jangan lupa tinggalkanlah subscribe dulu di channel ini, begitu. Oke, mengenai warung goib. Nah, di sini mungkin teman-teman semuanya pernah mendengarkan cerita, bahkan mungkin ada salah satu di antara kalian yang pernah merasakan kengerian ya, warung goib yang demikian ya. Rata-rata warung ini, warung goib itu bisa ditemukan di daerah yang penuh misteri ya, di area perjalanan di jalan raya di tengah-tengah hutan ya. Yang terkenal adalah di daerah Alas Roban. Nah, hari ini saya tahu kisahnya ya, yaitu di daerah Alas Purwo. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mendengarkan kisah saya di video yang dulu, mungkin 3 tahun yang lalu ya, saya bercerita mengenai Alas Purwo, yang mana di situ ada kerajaan yang sangat canggih begitu, kerajaan gaib tentunya. Kisah ini bermula ketika dulu ya, saat saya masih kalau tidak salah ya SMA atau sudah kuliah ya, SMA begitu. Ya, ada yang namanya jalan-jalan sama teman-teman kan, maklum anak muda begitu, naik motor. Sore-sore mau ke daerah timur ya, daerah Jember, Banyuwangi, lewatnya Alas Purwo. Nah, di situ memang terkenal angker ya, dari penuturan warga di situ, kemudian para supir dan juga yang pernah lewat situ ya. Keangkeran sangat terasa ketika itu senja menyapa. Wah, ini bahasanya. Teman-teman ini mau ngaso ataupun istirahat sebentar ya di pinggir jalan daerah jalan Alas Purwo itu. Ya, memang kiri kanan adalah hutan, ada yang jurang ya. Kemudian ngaso di situ, kita jajan, biasanya jajan gorengan ya, makan ote itu bakwan, kemudian tempe gembos dan lainnya sambil ngopi juga. Yang kerasa aneh di situ ada 2 orang, saya dan 1 teman saya. Kemudian 3 orang lainnya itu merasakan biasa saja. Saya senggol-senggolan sama teman saya ini. Awakmu kerasa aneh gak di sini? Anehnya apa? Penjualnya, mohon maaf, pucat sekali dan cara ngomongnya hanya sedikit-sedikit. Pesan apa mas? Ini mas, monggo mas. Begitu aja ya. Kiri kanan orang yang lewat itu lihat kita ya noleh gitu ya, kayak ada yang aneh gitu. Saya sama teman saya ini senggol-senggolan, ini warung kenapa sih warung ini? Nah, mulai hampir maghrib langsung di situ tercium bau menyengat ya, bau bunga yang tiba-tiba berubah menjadi bau yang anyir sekali. Ternyata benar, ketika saya senggol-senggol sama teman saya gini ya, mohon maaf ini senggol-senggolan wajar ya, saling sama teman gitu. Hei, iki lo gitu aja. Langsung saya terbangun ya. Kalau apa namanya, di dunia orang yang suka kartun ini kena genjutsu ya, kena hipnotis alam gaib begitu. Yang dilihat di situ warung ternyata apa ya, hanya sebongkah batu besar di pojokan situ. 3 teman saya itu duduk mengelilingi batu, yang 1 sama saya sama teman saya ini di belakangnya. Ternyata kita semua ini kerasa itu loh, kena gangguan hal gaib gitu. Langsung saya cablek di sini, tangi, iki ora bener iki, nggak benar. Nah, itu salah satu kisah yang saya alami ya, terjadi begitu saja ya. Ada pertanyaan di sini, andai kata di situ saya tidak bangun sama teman saya, ataupun ada kisah lainnya yang tidak bangun, apa yang terjadi Ki Bagus? Ya, itu waktu saya muda, saya nggak tahu ilmu-ilmu demikian yang aneh-aneh ya. Akhirnya saya dapat hikmahnya bahwa ketika itu diterusin, yang kena adalah energi kita terkuras habis begitu loh, seperti tersedot. Nah, kita menjadi lunglai, lemah, lesu dan lain sebagainya, nggak ada semangat. Nah, ini bahaya kalau kita teruskan perjalanan. Untung saja itu
sudah terbangun ya, baru 10 menit atau 20 menit saya lupa. Nah ini kemudian kenapa sih kok bisa sampai terhipnotis gaib semacam itu? Karena kita perjalanannya jauh sekali naik motor ya, dari Jombang ke Jember balik lagi ya, lewat di Alas Purwo tadi, capek, mungkin doanya kurang kali ya, akhirnya tadi kena gangguan gaib. Nah ini kedepannya untuk teman-teman ya, anak motor itu harus hati-hati ketika kalian melewati hal tempat yang diperkirakan itu sangat angker, hati-hati, takutnya kena semacam itu. Banyak kok ya pengemudi online ya, taksi online, ke ojek online, ini para pekerjaan demikian sering disasarkan gitu loh, ke kuburan kayak, ke tempat yang aneh kayak, ke gang yang sangat sempit yang nggak wajar mobil bisa masuk, lah itu mobilnya masuk. Bis-bis yang di Jawa Timur sering masuk ke dalam hutan loh, padahal nggak mungkin bis bisa masuk ke dalam hutan. Di sini pun demikian, di mana ini, di Kudus ini, bis peziarah naik ke Gunung Muria sering kesasar juga ke jalan yang nggak mungkin ataupun tidak wajar bisa dilewati oleh bis gitu loh ya. Jadi kita harus hati-hati, selalu pertebal keimanan kita ya, agar terhindar dari hal yang menyesatkan seperti itu. Oke, semoga cerita ini bisa memberikan wawasan untuk teman-teman semuanya ya di channel ini. Jangan lupa kalau ingin dibahas masalah ataupun misteri apa, tuliskan di kolom komentar, kita bahas sama-sama. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.